على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندنا المتصل للحافظ عبد الغني المقدسي رضي الله تعالى عنه قال باب ما يجوز قتله, bab yang menceritakan tentang boleh apa yang dibunuh daripada binatang. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun min ad-dawabi kulluhunna fasiqun. 5 daripada binatang yang semuanya itu adalah fasik, maksudnya memperbuat berbagai macam kejahatan. Yuqtalna fil harami, yang dibunuh mereka itu di haram. Jadi kiasnya begini, kalau di haram saja pun atau di tanah haram saja pun dibunuh, apalagi di tanah halal. 5 perkara ni kalau dibunuh di tanah haram, terlebih-lebih pula lagi dibunuh tanah halal. Dalam riwayat yang lain katanya yuqtalna fil haram wal halal. Tapi kalau kita gunakan fil haram saja dah paham kita, di halal pun dibunuh juga. Al-ghurab, burung gagak. Wah, kayak gitu kan. Wah. Orang dulu tengok burung gagak langsung dia kata ada benda yang tak elok. Wal hida'atu, dan burung elang. Ada di burung elang dah. Jumpa burung elang tembak. Boleh makan, tak boleh makan, tak boleh disate. Tembak aja gitu. Tapi burung elang sekarang ni sudah menjadi apa? Sudah menjadi binatang yang perlu dipeliharai. Kalau ditembak kau masuk penjara. Itu dia. Wal aqrab, kalajengking. Ini kalajengking ni termasuk benda yang walaupun sekarang banyak atau sedikit, tidak termasuk binatang yang dipelihara. Kalajengking lah. Saya dulu pernah kena kalajengking tu, tak kecil, tak besar manalah. Kalajengking yang kecil. Dia tu sudahlah kata kedua tangannya itu menggigit, ke belakang yang menggigit juga itu. Yang cucuk tu, yang mencucuknya tu di belakangnya. Dia agak macam mana besar, segini besar yang menggigit saya tu. Saya di pondok, di pesantren. Jadi tiba-tiba saya mau pakai pakaian. Udah pakai pakaian, dia gigit, Masya Allah, subhanallah, sakitnya gak tanggung-tanggung. Saya gosok, saya kasih ludah, saya kasih tek gigi. Untung ada tek gigi waktu tu. Nah, ini orang kampung ni. Tek gigi ni, orang kampung baru baca tak apa-apa. Itu kalau nak ajarkan tu perlu ayam kuning macam ayam hitam. Gini letakkan, kasih baca, alhamdulillah taala. Taklah terasa sikit apanya ya. Saya pernah kena kitip sama kalajengking, sama juga dengan lipan. Memang dekat mahat kami banyak kalajengking dan lipan. Mahat banyak kalajengking dan lipan, hutan. Pondok-pondoknya pula berapa? Pondok-pondok beratap, ya. Jadi pakis ala dalik lah. Pakis ala dalik. Apa itu akrab? Akrab kalajengking. Mungkin lipan enggak banyak pun dekat Makkah waktu itu ya. Lipan, kalau lipan pun perlu kita apa? Perlu kita bunuh juga lipan. Tengok, bayangkan lipan, tengok segini besarnya. Perutnya segini besarnya, lipan. Kalau lipan segini besarnya, kalau gigit dia, ya Allah subhanallah. Waktu makanya pernah kejadian adik-adik yang kena gigit lipan, saya ambil apa? Besi berani. Ini besi berani ni hebat nih, tapi jangan ambil besi penakut. Besi berani saya buatkan, letakkan gini. Banyak obat-obat di kita ni orang kampung mesti banyak pandai obat-obatan. Tapi bila kena gigit tu tak tahu nak buat apa. Betul tak? Apa? Padahal kita pelajari kalau kena ini begini, atau kena kodok tu kodok. Ada kata kalau sekiranya dia digigit sama apa? Kalau dia digigit sama ular, ya. Kalau ular lah, kalau kata apa yang lain dari itu kasih aja yang lain, insyaallah. Ular buat dahulu kata. Kau kata kodok tahu kodok? Kodok tu kata lah tu. Dibelah perutnya, letakkan. Kemana? Ke tempat yang digigit. Ikan tarik. Dah, dan saya pernah mengamalkan itu. Datang orang ke kakek saya, minta tolong supaya diobatkan. Datang saya cari kata, saya berani dengan letak kata. Kalau jangan kau pegang kata, mungkin takut, tak usahlah. Tapi setelah itu saya atubu ila Allah taubatan nasuha.
Sebab mendengarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, la taqtulu dhabda fa innahu musabbihun. Janganlah kau bunuh dhabda, katak kerana dia bertasbih. Besok kau kumpulkan katak, letakkan ke kolam kau, dengarkan dia bertasbih. Dia bertasbih tu. Tengok dalam kitab Syarqawi juzuk 2, dia ceritakan semua tasbihnya yang disebutkan oleh para binatang. Semua binatang bertasbih. Cuma kita ni saja yang tak bertasbih. Paling kita menyanyi. Antara cinta, itu pula nyanyinya. Bukan kalau malaikat binatang semuanya, tengok nampak, tu dia bertasbih tu. Kuk. Dalam kitab Syarqawi disebutkan. Hasyiah Syarqawi disebutkan apa yang disebutkannya. Binatang kalau dia lupa tasbih mati langsung. Kita lupa tasbih masih tetap lagi hidup. Jadi ini semua binatang-binatang yang memiliki bahaya bagi umat ya. Kalau gitu kalajengking diapakan? Kalajengking, lipan, apa lagi? Kalajengking, lipan, yang dalam air yang banyak tu air tu apa? Lintah. Apa lagi selain lintah? Pacat juga perlu dibunuh. Saya kalau pergi ke sawah saya pacat, Masya Allah, tabarakallah, besar-besar begini, saya ambil, saya tarik. Saya tarik. Alhamdulillah kalau yang tinggal ke KL tu tak nampak pacat, dan langsung dikata, pacat apa tu pacat? Tidak tengok pacat pergi ke kampung saya. Jauh gila dan yang pacat. Saya bunuh. Ini kiasan ala hada. Lah, pacat apa lagi yang membahayakan? Tadi dah dikatakan lintah. Apa lagi? Saya nak terlupa binatang-binatang membahayakan. Borohis itu, iya, ada cerita kata orang tu borohis boleh dibunuh enggak? Sebabnya waktu di Mekah, mereka waktu di Mekah berihram. Mereka waktu di Mekah berihram. Jadi tengok apa namanya itu, nyamuk banyak sangat, bolehkah dibunuh? Ada yang fatwa, saya menurut saya lah berfatwa saya ni katanya. Syekhul Azhar kot katanya. Iyalah, tapi saya kiaskan ala apa? Ala al-aqrab. Dia pun juga menyusahkan kita. Dia kata gitu. Jadi tengok ilatnya, benda yang menyusahkan manusia dibunuh. Seperti yang kata itu borohis. Borohis tu nak dibunuh begini tapi jangan dimakan kata sayang ni darah saya. Wal pa'ratu dan tikus. Baik berbagai macam tikus. Tikus macam-macam tikus ada. Ada tikus kecil, curucut. Tikus curucut ni dia tipis sekali tapi panjang. Tipis tapi panjang. Curucut ni boleh masuk ke mana-mana. Ada tikus yang besar-besar. Saya pernah terkejut di daerah Medan, tikus pas seperti kucing besarnya. Terkejut saya, astagfirullahaladzim ya Rabbi. Dengar menurut cerita, tikus yang macam itu bila gigitnya manusia mati. Itu bahaya itu. Yang mereka pelihara, kata bagaimana? Dia biarkan tikus itu seperti itu, makin membanyak, itu tak wajib keluarkan zakat. Jangan diperbanyakkan tikus. Kalau orang kadang-kadang tengok tikus sudah langsung menjadi takut kan? Kalau saya tengok tikus ingin rasanya saya langsung bunuh. Iya, selalu saya bunuh tikus. Tidak, yang muka tikus saja nanti saya bunuh nanti. Wal kalbul aqur, anjing gila. Ini anjing gila, cuma kita tahu anjing. Jadi gila dia. Anjing gila ni, ya, pernah tahu tengok macam mana anjing gila? Anjing yang kadang-kadang munggung tak ketentuan. Kata gitu, kita bunuh dia. Sebab anjing gila ni kalau sekiranya gigit kita, itu rabies tu, bahaya, boleh mati. Kalau anjing biasa, tu masih mendingan lagi. Atau kalau kita tengok anjing yang besar seperti ini, anjingnya polis, Allah, itu boleh dibunuh juga tu. InsyaAllah kau masuk penjara langsung. Saya pergi ke mana, ke Dahab baru ni, tengok banyak betul orang bawa anjing. Perempuan barat memang suka bawa anjing. Dia kata untuk jaga dia dah. Anjing besar-besar pula gitu. Kalau saya tu pura-pura tak takut, tapi takut juga balik jalan sana. Takut. Kalau kena ininya, kalau kena badan dia satu, kalau digigitnya kita meriak kita dah. Wali Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, yuqtalu khamsun fawasiqu fil halli wal haram.
dibunuhlah 5 daripada binatang yang fasik, yang nakal, yang jahat, yaitu di tanah haram dan di tanah halal. Ya. Dalam riwayat yang lain ada lagi ceritakan tentang masalah disuruh juga kita membunuh apa? Thu'ban. Disuruh untuk membunuh apa? Thu'ban. Apa thu'ban? Thu'ban atau thu'ban, ular. Di Mesir ni jarang ada ular. Kita pergi ke sawah, selama saya selalu pergi ke sawah tak pernah ada ular. Kalau kita ke Indonesia, Malaysia, ular tu badannya seperti kita ni besar ni banyak ada. Nah, jadi tidak disuruh, apalagi mungkin kemungkinan besar di Makkah, di Madinah tak nampak banyak ular. Nah, kita pakis ala dalik nampak ular, kita potong apa, kita bunuh. Nah, jangan sempat dia bunuh kita dulu. Jangan sempat dia bunuh kita bunuh dia. Nah, kalau kata yang besar macam gini macam mana pula? Besar tak dimakannya kita. Nah, itu cuma apa? Cuma kita harapkan Allah SWT menyelamatkan kita sajalah. Sebab dia nak ceritakan Mekah ni, dia nak katakan binatang yang biasa saja. Binatang yang biasa ada di Mekah. Nah, binatang yang ada biasa di Mekah. Selama saya pergi haji belum pernah nampak saya ada ular di Mekah. Ya. Bab dukhul Makkah wa ghairi, bab yang menceritakan tentang masuknya ke Mekah atau yang lainnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah ta'amal fathi. Rasulullah masuk ke kota Mekah pada tahun Fathu Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Allah SWT sebutkan dalam ayat tersebut, wa ala ra'si mighfar, dan di atas kepalanya mighfar, penutup kepala daripada besi. Yang mighfar itu penutup kepala daripada besi, kemudian dibeli serban. Rasulullah SAW tidak dalam keadaan ihram. Waktu itu Rasulullah tidak dalam keadaan apa? Ihram. Falamma naja'ahu ja'ahu rajulun, manakala dianya membuka daripada mighfar tersebut, datanglah seorang laki-laki. Faqala, maka dia berkata, Ibnu Khattal muta'alliqum bi astaril Ka'bah. Ibnu Khattal itu bergantung di kelambu Ka'bah. Faqala, maka bersabda Rasulullah, uqtuluhu, bunuh kamulah Ibnu Khattal tersebut. Jadi yang pertama hadis ini menceritakan tentang ya Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua, para ulama mengharamkan orang yang pergi masuk kepada kota Makkah tanpa berihram. Maka mesti dia berihram dan mesti dia masuk daripada mana? Masuk daripada mikotnya. Ataupun kalau tidak masuk kepada mikotnya, jarak daripada sejajar mikotnya, dan dia memakai pakaian ihram. Sudah? Kemudian setelah itu ya ini menceritakan tentang Rasulullah SAW menyuruh daripada pemimpin daripada tentera-tenteranya untuk membunuh Ibnu Khattal. Siapa Ibnu Khattal sehingga mesti dibunuh? Ibnu Khattal ini adalah seseorang yang dulunya pernah masuk Islam, kemudian dia murtad. Setelah murtad dia kemudian dia bunuh ya orang muslim. Jadi kenapa dia pula muta'alliqum bi astar, tak lari dia? Kenapa dia tak lari? Orang jahiliyah bila mereka yang menggantung di Ka'bah atau menggantung di kelambu Ka'bah, maka seolah-olah mereka itu meminta ya keamanan atau meminta pemaafan daripada Ka'bah. Jadi makanya bergantung di Ka'bah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, bunuhlah Ibnu Khattal disebabkan oleh jarimah dia dan jinayah dia, yaitu pertama dia itu adalah murtad. Daripada sebagai ulama menjadikan kisah Ibnu Khattal ini dalil untuk orang yang murtad dibunuh. Orang yang murtad dibunuh. Satu, yang kedua, kerana Ibnu Khattal juga dia membunuh orang muslim. Dah. Jadi ada lagi yang lain dari Rasulullah SAW mengatakan, man badala dinahu faqtuluh, siapa yang menggantikan agamanya maka adalah kamu bunuh. Dan ini salah satu bagian juga daripada perbuatan Rasulullah, bukan hanya perkataan. Sebab ada yang mengatakan itu kan cuma perkataan, ada lagi hadis yang lain. Kata Rasulullah, man badala dinahu faqtuluh, itu cuma perkataan saja, qauliyah. Kita kata bukan hanya setakat perkataan, tapi juga ada fi'liyah, perbuatan yang mana Rasulullah menyuruh agar Ibnu Khattal ini dibunuh. Jadi kalau macam kita pula masuk ke kampung kita, disunatkan kita sampai ke masjid dulu dan kita solat 2 rakaat. Jangan dulu ke masjid, jangan dulu ke jangan dulu kita ke mana, ke rumah kita, tapi kita ke masjid dulu. Bapak ini saya pulang ke kampung, saya tak sanggup untuk mengamalkan tu. Ya, tak sanggup saya untuk mengamalkan tu. Biasanya kita boleh usahakan untuk
sholat dulu 2 rakaat di masjid baru datang ke rumah. Biasakan jemaah haji begitu. Jemaah haji ini banyak gunakan sunnah nih, pas lagi mereka gunakan. Pernah dengar tak? Jemaah haji kalau mereka sampai ke Malaysia, mereka akan pergi ke masjid dulu, sholat 2 rakaat, baru mereka ke rumah mereka. Pernah dengar tak? Tak pernah sambut? Belum pernah sambut orang haji? Baru yang sambutnya makanannya disambut. Makanan disambut. Nah, saya baru-baru ini, saya banyak menyambut orang jemaah haji dan banyak menampung tawar. Kami kalau di Indonesia, khususnya warga Melayu macam kami di Langkat, kalau mereka mau berangkat ke Mekah, itu kami tampung tawari. Ini bukan tampung tawar untuk orang kahwin aja. Tahu tampung tawar kan? Tampung tawar itu ialah untuk mau pergi ke haji. Jadi sebelum sampai ke rumahnya, dia pergi dulu ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian kami tampung tawari. Saya berikan tausiah dan saya tampung tawari. Alhamdulillahirabbil alamin. Belakang-belakangnya banyak orang minta saya tampung tawar. Ada orang kahwin pun kita tampung tawar, kita belum kahwin lagi. Itu cara kalau kita sampai ke kampung kita. Nah, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah min Kada'in. Rasulullah masuk ke kota Makkah daripada Kada'. Mana Kada'? Min saniyatil ulya allati bil Batha. Daripada mana? Daripada saniyatil ulya, di bagian atasnya. Saniyatul ulya itu jalan di antara 2 gunung. Ya, yang bagian di atas. Kita tengok jalan dekat dengan arah kepada apa namanya itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang tengok perkuburan Ma'la, ada sebelah sananya lah. Bil Batha, yang dia itu di bagian Batha. Wa kharaja min saniyati sufla, dan keluar dari saniyatu sufla. Di mana sampai saniyatu sufla ini? Kalau sekarang kamu pergi ke haji, tengok jalan pergi ke Maspalah. Itu sufla lah itu. Di mana? Maspalah. Ke atasnya itu bagian sana, atas bagian daripada dekat perkuburan itu apa namanya, disunatkan kita masuk ke Mekah bab yang lain, keluar yang lain juga. Nah, begitu juga kita di masjid, kalau kita mau keluar dari masjid, masuk ke masjid, keluarnya pada tempat yang lain. Disunatkan pula kalau kita pulang dari masjid itu jalan tempat yang lain. Sunat kita pergi ke masjid itu dengan jarak yang lebih jauh. Itu pun kalau sekiranya imam belum lagi Allahu Akbar dah. Bukan imam Allahu Akbar, jangan lagi cari-cari situ, langsung cari jalan yang paling cepat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita. Rasulullah SAW masuk ke rumah wa Usamah bin Zaid wa Bilal wa Uthman. Dakhala Rasulullah SAW al-baita, Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah. Al-baita di sini alif lam ahdi dhihni, yaitu Baitullah, yaitu Ka'bah. Rasulullah SAW masuk ke Baitullah Ka'bah. Wa Usamah bin Zaid wa Bilal wa Uthman bin Talha. Fa'aghlaqu alaihimul bab, maka mereka tutup pintu. Setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah atau masuk ke kota Makkah, ya, yang kata Rasulullah, man dakhala apa katanya, baita Abu Sufyan bahwa amin. Siapa masuk kepada rumahnya Abu Sufyan aman. Wa man dakhala baitullah bahwa amin. Siapa masuk kepada rumah Makkah atau Haram, ya, dia aman. Kemudian maka berdatanganlah mereka ke Masjid Haram, ya, datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, idhabu antum mutlaqah, pergilah kamu dalam keadaan bebas, kata Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu maka Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah. Setelah masuk ke dalam Ka'bah, ya, awalnya Rasulullah mintakan kunci kepada orang sahibul amanah, pemegang kunci yang sampai sekarang keturunan mereka. Masuklah Rasulullah SAW ke Ka'bah tersebut. Kemudian Rasulullah sholat. Di antara orang yang ikut juga bersama Rasulullah adalah Usamah bin Zaid, nah, kemudian Bilal dan Uthman bin Talha. Itulah orang-orang yang masuk kepada Ka'bah tersebut beserta Rasulullah SAW. Nah, kalau macam kita masuk ke Ka'bah nih, apakah kita boleh sholat? Boleh, tapi kita hanya boleh sholat sunnah saja dan tidak boleh laksanakan sholat fardu. Nah, kalau kita masuk dalam Ka'bah nih, arah kemana kita mau sholat? Kan begitu. Selama ini kita mengarah ke Ka'bah, ternyata kita jalan Ka'bah, mau kemana kita? Arahkan saja kemana-mana. Yang penting, ya, pintu Ka'bah ditutup. Kalaupun kita mengarah ke pintunya tertutup, sah. Tapi kalau pintunya terbuka dan kita mengarah ke pintu, maka tidak sah.
Jadi kalau kita di dalamnya, kita mengarah kemana saja tak ada masalah. Itu sholat sunnah. Tapi kalau kita sholat fardu di dalamnya tidak sah. Tidak sah. Falamma fatahu manakala mereka membukanya kuntu awwalu man walaja. Maka kan manakala dibuka, maka aku orang yang pertama kali masuk. Walakitu Bilalan, maka aku jumpa Bilal. Fasa'altuhu, tengok, aku tanya dia, hal sholat fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Rasulullah sholat di dalamnya? Qala na'am, baina amudaini al-yamaniyaini, di antara dua apa? Di antara dua tiang, ya. Di antara dua tiang al-yamaniyaini, tiang Yaman. Tengok dua tiang tu, kalau kamu buka di gambar dalam YouTube atau dalam apa, kamu akan dapatkan dua tiang Ka'bah. Ka'bah tu dimiliki dua tiang di dalamnya. Di antara itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melaksanakan solat. Sudah tengok bagaimana ihtimamnya Abdullah bin Umar untuk menanyakan. Ini dalil, bukti bahwasanya begitu hebatnya dia untuk mencari tahu bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan solat, di mana Rasulullah duduk, di mana Rasulullah tidur, di mana Rasulullah berbaring, di mana Rasulullah berhenti. Itu semuanya ditanyakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau kita banyak bertanya, insyaallah alim. Kalau kita banyak bertanya, insyaallah alim. Tapi pertanyaan yang perlu. Ini pertanyaan yang tak perlu, seperti orang Mesir. Pernah orang Mesir tanya sama saya tahun 1, saya tahun 2000 dulu itu tanya. Dia kata, "Indakum himar hunak?" katanya. Kamu punya himar di sana, katanya gitu. Ini pertanyaan yang tak perlu. Apa jawaban saya? Karena saya rasa ini pertanyaan tak perlu. Di sana tidak ada himar, saya kata, tapi saya ingin juga bawa kamu ke sana. Paham tak? Ternyata kawan ini tak paham. Kayak bahasa ini bahasa agak tinggi sikit ya kan? Hanya orang-orang yang manusia saja yang paham. Saya kata sama dia, kawannya sebelah, dia tak paham cakap saya. Saya kata, memang saya tak ada himar, tapi saya nak ingin bawa kamu ke sana. Paham maksudnya? Apa yang ini? Dia tak paham. Kawannya yang katakan, tahu tak kau sebenarnya apa yang dikatakan? Begitu dah. Dia juga tak paham juga. Dia kasih tahu sama kawan, pun tak paham juga dia. Untunglah husnuzon. Al-Umar radhiyallahu anhu annahu jaa'a ila al-Hajar al-Aswad. Umar datang ke Hajar Aswad. Ada yang mengatakan Hajar As'ad, batu yang senang. Di antara yang diturunkan dalam sebagian pendapat ulama, di antara yang diturunkan beserta dengan Adam alaihi salam adalah batu Hajar Aswad yang diturunkan daripada surga. Satu, Hajar Aswad. Yang kedua, tongkat. Tongkat itu sampai kepada siapa? Sampai kepada Adam, dari Adam sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan tongkat itulah yang dipukulkan oleh Musa alaihissalam kepada lautan. Dan tongkat itu juga dipukulkan kepada batu. Nah, itu sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu. Nah, Hajar Aswad ini atau Hajar As'ad ini juga daripada surga. Asalnya menurut sebagian kawan mengatakan dia itu daripada malaikat yang apabila sampai kepada bumi, maka dia menjadi batu putih. Jadi apa? Batu putih. Setelah batu putih, ya, lantas diletakkan di Ka'bah. Karena terlampau banyaklah orang yang datang ke sana dengan berbagai macam dosa-dosanya. Dosa rasuah, dosa mencuri, dosa korupsi, dosa berbohong dan sebagainya. Sehingga Hajar yang putih ini semua jadi hitam. Hajar yang putih jadi hitam. Hajarnya kan besar sangat, kecil je dia segini. Kecil betul hajarnya itu. Mesti kita tengok begini ya. Saya tak berapa kali sajalah cium, itu tak mau lagi saya cium. Taubat. Taubat kenapa? Ketika saya pernah lagi pergi sana pas baru siap makan. Tiba saya nak cium juga. Karena lillahi ta'ala, tiba-tiba saya di atas. Besar badan saya pun sampai di atas, saya angkat orang. Kata saya, daripada saya mati bagusan saya tak usah cium lagi lah. Bukan pun fardu kan. Jadi saya kata, alhamdulillah ta'ala syukurlah, hanya beberapa kali saya menciumnya. Nah, jadi Hajar Aswad ini pernah dicuri. Pernah dicuri oleh orang Qaramitah. Pernah dicuri oleh apa? Qaramitah. Qaramitah ni kafir ni. Nah, jadi dari mana asal Qaramitah? Asal Qaramitah daripada Najd. Diambil mereka ini apa? Tengok ceritanya dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Diambil mereka, dibawa mereka ke sana. Jadi ada orang kaya yang datang ke sana,
ada orang kaya yang datang mengambil kembali apa yang telah curi mereka dengan kekayaan mereka sendiri. Kata, saya akan kasihkan nih duit saya, kekayaan saya kepada kamu asalkan kamu kembalikan Hajar Aswad. Sebab masalahnya apapun gunanya kau pegang Hajar Aswad, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa katanya gitu kan. Okey, nah, ambil Hajar Aswad, kau ambil kekayaan kamu. Dia tipu, dia masukkan Hajar Aswad ke dalam air apa, dia tipu, dia kasih Hajar Aswad tersebut. Kata orang ini Hajar Aswad palsu, bukan dia. Dari mana kau tahu dia palsu? Tahulah aku kalau kita macamkan besi apa namanya, emas palsu. Kita tahu kan. Ini bagaimana Hajar Aswad itu kita tahu palsu? Dia kata, masukkan dulu ke dalam air. Bila dimasukkan ke dalam air, batunya itu tenggelam. Berarti itu tipu. Batu Hajar Aswad walaupun berat, dia tak tenggelam. Itulah dikatakan dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Tengok kembali masalah Qaramithah. Faqabbalahu, maka Umar mencium Hajar Aswad. Wa qala inni la'alamu annaka hajarun, sesungguhnya saya tahu kamu itu adalah hanya batu saja. La tadurru wa la tanfa, kamu tak dapat memberikan mudarat dan tak akan memberikan manfaat. Kamu cuma batu, kamu tak memberikan manfaat dan tak akan memberikan mudarat, kerana yang memberikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Walau la anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, jikalau setelah aku melihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium kamu, niscaya aku tidak akan menciummu, kata Rasulullah, kata Umar radhiyallahu taala anhu. Ini sebenarnya untuk menunjukkan kepada umat tentang masalah apa yang ada pada batu tersebut. Batu itu tak memberikan mudarat dan tak memberikan manfaat. Cuma yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Wahabi buat jadikan dalil ni untuk kita katanya tawasul haram hukumnya daripada orang-orang. Enggak begitu. Walaupun dia tak beri manfaat dan tak beri mudarat, tapi jelasnya Rasulullah mencium dia, kan begitu. Rasulullah menciumnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu Makkah, manakala Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sampai ke kota Makkah, faqala al-musyrikun, maka berkatalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik berkata, innahu yaqdamu alaikum qaumun wa anatuhum humma Yathrib, sesungguhnya telah datang kepada kamu kaum yang lemah. Kenapa kaum yang lemah? Karena mereka itu telah dipanaskan oleh hawa Yathrib. Yathrib Madinah. Jadi Madinah ini kan panas. Jadi panasnya Madinah ini membuatkan mereka lemah. Fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat mulu al-aswat at-talata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk ramal, ya, istilah ramal dengan 3 kali, dalam 3 kali. Maksudnya begini, kalau kita dalam keadaan apa, dalam keadaan mau untuk melaksanakan tawaf, ya, ada 7 apa keliling. 1 tawaf 7 keliling. Nah, kamu mesti melaksanakan ramal. Ramal ini sunnah hukumnya, bukan fardu, bukan wajib. Ramal ini adalah kamu mengelilingi Ka'bah. Kelilingan yang pertama, kelilingan yang kedua, dan kelilingan yang ketiga itu kamu laksanakan dengan lari-lari kecil. Lari kecil. Kalau lari kecil tak? Bukan lari tegap. Kalau kau buatkan lari tegap di Ka'bah, habis semua kau tendang. Yalla ya Ami, yalla, kata begitu. Yalla, wasi', tarik, katanya begitu. Tak boleh begitu. Nah, kena orang banyak dari kecil. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan kepada orang kafir bahwasanya mereka bukan orang yang lemah dan orang yang penyakitan. Jadi maksudnya di sini, Islam sebenarnya disunnahkan, disuruh untuk menampakkan kekuatannya. Islam disuruh untuk menampakkan kekuatannya. Nah, agar orang-orang kafir takut. Tapi kita sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, umat Islam daripada barat sampai ke timur semuanya dalam keadaan duka. Umat Islam dalam keadaan duka, dalam keadaan bencana, dalam keadaan terbunuh. Sekarang orang kafir ketawa nengok kita. Orang kafir ketawa nengok kita. Senang mereka, kita umat Islam banyak yang mati. Dah. Wa yamsuma baina ruknaini, dan mereka berjalan setelah mereka putar-putar itu, mereka berjalan di antara 2 rukun. Mana itu? Rukun Yamani dengan rukun Hajari. Lari jalan mereka di kedua rukun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara 2 rukun itu bacaannya.
Dia jalan. Sebelum itu tiga kelilingan itu ada apa? Dia lari-lari kecil. Setelah 3 kali itu baru ada jalan biasa. Ini kalau sekarang kalau mampu, kalau tak mampu jangan. Ya sebabnya orang terlalu zahmah, terlalu banyak dan ramai, jadi kita nggak mampu untuk melaksanakan apa? Romal. Istilahnya romal. Nah, dia artikan romal itu pasir. Dia artikan yang pasir salah. Walam yamna'hum ayyarmalul aswata kullaha, dan Rasulullah juga tidak menegahkan mereka untuk mengramal atau untuk melaksanakan lari kecil daripada seluruhnya, daripada apa kelilingan tersebut. 7 kali pun tak apa, tapi ya para ulama mereka mengatakan 3 kali saja cukup dah. Illa ibqa'i alaihim, kalau saya tetap atas mereka. Al-Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina yaqdamu Makkah idza istalama al-rukn al-aswad awwala ma yatufu yakhubbu thalath aswad. Ketika dia sampai ke Makkah, maka dia beristilam. Mana istilam ini adalah cuma sampai begini saja. Ini Hajar Aswad kita buat begini saja. Ya. Awal ma yatufu, yang pertama sekali daripada dia bertawaf. Yakhubbu thalath aswad, dan dia lari-lari kecil ketika waktu berkeliling 3 kali keliling. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala tafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i ala ba'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf pada waktu hajatul wada'. Hajatul wada' haji yang perpisahan, di atas unta, yastalimu rukna bimihjan, yang dennya itu ya mengistilam, memberikan syarat kepada apa? Hajar Aswad dengan apa? Dengan tongkat. Tongkat ini memiliki kepala bengkok begini. Jadi diginikan Rasulullah tongkatnya itu. Nah, al-mihjan yaitu asan mahniyatul rasi, yang bengkok kepalanya. Jadi Rasulullah SAW naik apa? Ba'ir. Ini ada orang kata sunnah mana yang paling afdal? Naik tawaf kita dengan unta, atau pakai unta? Pemahaman orang-orang sekarang macam-macam lah. Dia kata ingin juga tawaf pakai unta. Andaikanlah tidak ada kerajaan Saudi, tentu mereka orang-orang kuat-kuat Wahab ni tidak ingin juga pakai unta mereka bertawaf. Nah, kenapa? Kerana Rasulullah tawaf pakai unta. Jadi dia kata di atasan Nabi Sunnah Nabi SAW pakai unta. Nah, jadi kalau sekiranya memang orang itu tak sanggup untuk apa? Untuk berjalan, maka dia boleh ini, boleh ditandu. Kalau tak, didorong, ya. Dulu tahun 2001, 2002 saya suka itu mendorong jemaah haji. Sekali dorong itu 200 ringgit atau 200 rial. Satu hari saya mendorong sampai 3-4 kali dorongan. Satu kelilingan itu sudah 7 km. 7 km kali ke berapa? 7 km kali 3, berapa kilometer saya jalan? Sebab itulah pulang saya daripada itu langsung saya kurus. Nah, memang saya mempingsan itu. Sampai tak berapa ribu dolar saya dapat. $1,000 ke $1,500 saya dapat untuk dorong saja. Yang lainnya ada lagi kawan-kawan yang lain yang ambil satu dorongan itu 300 rial. 300 rial itu kali tak berapa itu dah kaya itu dah. 300 rial dah hampir dengan $100. Ada pula lagi yang nakal, kawan-kawan kita itu diambilnya satu orang tu 200 rial atau 300 rial dah, dibuatnya 2 tempat. Ibu-ibu taruh di satu begini, ya, satu di atas gini, di satunya lagi dibuat begitu. Dia dorong, anaknya ikut dari belakang. Dia dorong kayak gini, terlangkup semuanya. Terlangkup semuanya dah. Macam-macam mereka buat. Anaknya marah-marah semua dia. Kurang ajar kerana kasih duit pun lagi ya? Macam-macam lah. Ada aja ceritanya tu. Banyak lucunya kalau kita waktu nak dorong. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala lam ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalimu min al-bait illa ruknaini al-yamaniyaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyalamkan dari antara
daripada Baitullah itu kecuali 2 rukun saja. Mana yang disalamkan Rasulullah, yang disunatkan untuk diangkat tangan kita begini adalah rukun Yamani dengan rukun Hajari. Rukun Yamani dengan rukun Hajari. Kenapa dikatakan rukun Yamani? Karena sudutnya mengarah ke Yaman. Kenapa dikatakan rukun Hajari? Karena di sudutnya itu terdapat apa? Hajarul Aswad. Selain daripada rukun itu pula ada namanya rukun al-Iraqi dengan rukun Syami. Rukun Iraqi yang mengarah kepada Irak dan rukun Syami mengarah ke mana? Syam. Yang tidak ada tu rukun Malaysia. Rukun Malaysia tidak ada karena tidak ada zaman dahulu. Bab tamattu. At-tamattu ni kita tengok di sini kalau dalam masalah bab haji, at-tamattu ni pemaknaannya lain. Tamatta'a, makna tamatta'a dalam nikah pula. Kawin tamattu, kawin kontrak. Jadi hati-hati tengok babnya apa. Apa yang mau kita baca. Bab tamattu ni iaitu umrah dahulu baru haji. Umrah dahulu baru haji. Haji terbagi 3 bagian. Yang pertama haji apa? At-tamattu. Makna tamattu bersenang-senang. Kerana dia laksanakan dulu umrahnya, habis dia laksanakan umrah baru laksanakan haji. Jadi di antara umrah dengan haji, dia boleh pakaian-pakaian yang biasa, boleh belanja, boleh bershopping, pergi ke mana? Ke hotel apa? Hilton, pergi ke hotel Hilton, pergi ke burus apa namanya itu, gedung As-Sa'ah, belanja situ, boleh pergi ke Jeddah, jalan-jalan. Orang Indonesia selalu pergi ke Jeddah jalan-jalan, pergi ke mana? Shopping katanya. Banyak pakcik-pakcik macam-macam semua shopping belakang. Orang Brunei saja yang tak rajin shopping saya tengok. Saya pernah tengok pergi duduk sama orang Brunei, bawa jemaah Brunei. Orang Brunei ni tak banyak shopping. Yang paling banyak shopping Indonesia, kemudian keduanya Malaysia. Nah, mereka gunakan bahasa apa? Bukan bahasa Inggris. Orang Malaysia gunakan bahasa Inggris. Nah, tapi orang Arab ni pun tak pandai bahasa Inggris. Orang Indonesia lebih hebat lagi. Kenapa? Mereka gunakan bahasa isyarat. Halal katanya, halal. Nah. Saya tengok mereka, ibu kenapa harganya sekian? Macam mana cara ibu tanya? Halal, halal. Asalkan ada halalnya, halal lah. Begitu kan cara mereka belanja. Jadi kata di sini ya, tamattu, kalau pergi haji kita umrah dahulu ya, baru apa? Haji. Dah pernah kamu belajar masalah haji? Dah pernah belum? Belum ya? An Abi Jamrah Nas bin Imran Ad-Dubai qala sa'altu Ibn Abbas 'anil mut'ah. Aku bertanya daripada apa? Akan Ibn Abbas daripada mut'ah. Jadi hati-hati ni lah, mut'ah ni hati-hati. Dia kata Abdullah bin Abbas tanya dengan mut'ah. Abdullah bin Abbas juga yang mengatakan boleh mut'ah. Nah, mut'ah di sini ni fa'amarani biha, maka menyuruh dia akan saya. Ini dalil tentang bolehnya kawin mut'ah katanya. Ini dalil tentang bolehnya kita kawin mut'ah. Tak tahu kamu itu. Ya. Wa sa'altu 'anil hadiyi, maka aku tanyakan dia daripada hadinya. Ya, orang yang mut'ah itu orang yang bermut'ah mesti dia bayar hadyun. Mesti dia bayar apa? Hadyun. Ya, hadyun balik al-Ka'bah. Faqala fihi jazur. Pada mut'ah itu adalah unta. Dan kalau begitu pahamlah kita, mut'ah di sini bukan kawin mut'ah. Kawin apa? Kawin apa? Mut'ah. Yaitu mana? Haji at-tamattu. Mut'ah, kawin mut'ah itu juga kawin bersenang-senang. Ini juga ya, haji bersenang-senang. Sebab kamu berangkat dari Malaysia. Dari Malaysia kamu kemana? Kamu pergi ke Madinah dahulu, karena kamu termasuk gelombang yang pertama. Dari Madinah kamu pakai ihram. Apa yang kamu ihramkan sekarang niatnya? Kamu berniat untuk melaksanakan umrah dahulu. Nah, setelah kamu melaksanakan umrah daripada Dzulhulaifah dengan niat ihram, berangkatlah kamu ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah Al-Mukarramah maka kamu tawaf. Tawaf apa namanya? Bukan tawaf kudung, tapi tawaf umrah.
Tahu apa namanya? Umrah. Tawaf kamu setelah kamu tawaf maka kamu pergi ke sa'i. Sa'i selesai kamu 7 kali, maka kamu potonglah apamu, rambutmu. Udah? Yang sa'i ini, hati-hati juga yang sa'i ini. Banyak orang salah bersa'i. Ada jemaah haji Indonesia datang sama saya pas lagi datang. Oh dek, iya kenapa Bu? Saya katakan, nak tanya dulu dek dah. Letih ni dek, iya letih, tahu saya letih. Kenapa? Ini dah selesai kakak minta katanya. Kenapa? Saya buatkan setelah tawaf apa namanya? Sofa marwah sofa 1, sofa marwah sofa 2, sofa marwah sofa 3. Oh, apa tak mampus macik saya kata. Kalau nanti kita mampus lah kita. Yang dikatakan tu sa'i daripada mana dulu? Sofa ke marwah 1, saya kata. Marwah ke sofa 2. Dah, sofa ke marwah 3. Udah, paham? Jadi boleh kata, kalau kita dah habis dah kita ni, iya. Tapi walaupun habis pergi dulu ke marwah, di sana baru apa tahallulnya saya kata. Nah, ada pula makcik-makcik Indonesia juga ni, pengalaman banyak sangat dekat Mekah. Sampai ke sana, dia kata dia tak tahu mana sofa mana marwah. Dia fikir marwah tu sofa. Dari situ dia buat. Kata, kami dah selesai ni nak tahallul di sini kah? Macam mana nak tahallul sini? Bu, jangan tahallul sini bu. Ini sofa. Ini bukan marwah kah? Bukan. Ini sofa ni. Bu, kalau nak buatkan tahallul pergi marwah sana dah. Oh, bagi salah lah kita tu katanya. Tu. Sebab kalau kita pergi, ya mereka belajar di Malaysia ke Indonesia, mereka nak tengok sofa marwah macam mana. Dah? Yang mereka tengok jalan aja lurus begitu. Di sana sofa kata di sofa marwah. Bila sampai kepada benda yang asli, tak tahu. Bila sampai kepada benda yang asli tak tahu. Ini hati-hati dah. Kasih tahu dulu bagaimana tanda-tanda mana sofa, mana tanda-tanda marwah. Sebab mereka tu pening kepala. Banyak macam-macamnya dah. Au baqaratun au syatun, lembu, sapi atau kambing, au syirkun bidamin atau berkongsi pada dam tersebut. Qala wa kana nasun karihuha. Orang-orang semuanya enggak suka dengan tamattu. Ada sebagian kata tamattu tak boleh lah tu begitu, katanya begitu. Panimtu maka aku tidur, wa ra'aitu fil manami, maka aku melihat dalam tidurku itu ka'anna insana yunadi, seolah-olah seorang memanggil hajjun mabrurun mud'atun mutaqabbalatun, haji yang mabrur dan haji tamattu yang diterima. Fataitu Ibn Abbasin fahaddathu, maka aku datangi Ibn Abbas dan aku ceritakan tentang mimpiku tersebut. Faqala Allahu Akbar, sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya Abu Rasulullah itu adalah Abu Qasim kerana anaknya ada Qasim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, jadi kalau itu kamu tamattu jangan takut-takut Yang cumanya kalau kamu tamattu itu bayar kambing, damnya 1 bayar kambing. Kalau pelajar-pelajar kita sekarang ni lain. Pelajar apalagi Indonesia. Enggak tahu kita duitnya juga banyak tapi enggak pernah potong kambing. Yang kata, puasa saya saja sini. Berapa kali puasa? 3 hari puasa di Makkah, ya, kemudian 7 hari puasa di kampung dia. Sudah. Jadi dia bayar begitu saja. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bil umrati ila al-hajj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji tamattu pada hajatul wada' dia dengan umrah kepada haji, wa ahda, dan dia membayar hadyun. Hadyun adalah bayaran bagi orang-orang yang bertamattu. Yang wajib membayar hadyun ini orang yang melaksanakan tamattu dengan orang yang melaksanakan haji apa? Qiran. Adapun haji apa? Haji apa? Ifrad. Ya, haji ifrad tidak wajib, tidak dibayar hadyun. Tapi ifrad ni nak mampus kita mah. Ada kawan saya, dia pergi haji ifrad, memang betul-betul bau. Gimana nak mandi? Mandi pun pakai sabun. Takut 10 hari lagi baru Arafah. Di situlah dia haji apa? Berniat haji ifrad. Jadi bajunya cuma luas saja. Itulah ganti-ganti. Enggak boleh dia apa? Bila sampai ke Ka'bah, bila sampai ke Mekah, dia cuma tawaf saja. Tawaf apa namanya? Tawaf qudum. Bila sampai tawaf qudum tak sa'i lagi dia. Kalau mau sa'i pun dia nanti tak perlu lagi pakai sa'i lagi akan datang. Nah,
Tawakudum dia, tapi dia tak boleh tahallul. Karena itu cuma tawakudum saja. Dia nunggu lagi. Nunggu apa? Nunggu pelaksanaan haji Arafah, wukuf di Arafah, kemudian tawaf atau melempar. Bila dia sudah tawaf, maka dia boleh tahallul pertama. Bila dia melempar, mungkin juga dia tahallul pertama. Bila dia melempar dan tawaf, maka dia tahallul kedua. Sudah? Paham? Dia boleh antum dahulukan melempar, ya, atau antum dahulukan tawaf ifadah. Sudah? Kalau antum gunakan melempar, setelah melempar tawaf, maka yang tawaf ini menjadi apa? Tahallul yang kedua. Kalau tawaf ifadah dahulu, baru melempar, ini yang melempar ini tahallul yang kedua. Paham? Kalau macam antum syabab seperti ini tak perlu pakai cepat-cepat nak tahallul kedua, ya kan? Kalau orang yang dah kahwin baru nak sibuk-sibuk tahallul yang kedua. Sebab yang tahallul kedua ini memperbolehkan kita bersukaria dengan istri kita. Fasaqa ma'u Hadiyah bin Dzul Hulaifah, maka dia iringkan hadyunnya daripada Dzul Hulaifah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'alla bil umrah, maka mulailah Rasulullah SAW dan dianya itu berniat ihram dengan umrah. Tsumma alla bil haji, kemudian dia berniat dengan haji. Wa tamatta'an nasu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertamatullah orang semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alla bil umrah ila al haji, maka dianya itu berniat umrah dengan haji atau berniat umrah kepada haji. Niat umrahnya dahulu dilaksanakannya. Bahkan minan nasi man ahda, sebagian orang ada yang dianya itu memang membayar hadyun. Basaqal hadya min Dzul Hulaifah, maka mereka bawa hadyun tersebut ke Dzul Hulaifah. Wa min umman lam yudi, sebagai mereka lagi yang tidak membayarkan apa? Hadyunnya. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lin-nasi, manakala datanglah Rasulullah SAW, maka berkata kepada manusia, "Man kana minkum ahda, fa innahu la yahillu min syai'in haruma minhu hatta yaqdi hajjahu." Maka siapa yang kamu telah membayarkan hadyunnya, maka sesungguhnya tidaklah halal bagi sesuatu, ya, tidak halal daripada sesuatu yang telah diharamkan daripadanya sehingga dia selesaikan hajinya. Wa man lam yakun ahda, maka siapa saja yang tidak memiliki atau tidak membayar daripada hadyunnya, falyatuk bil baiti wa bis safa wal marwah, hendaklah dia bertawaf, ya, hendaklah dia bertawaf dengan safa dan marwah. Sebab wa bis safa wal marwah termasuk juga safa dan marwah itu tawaf. Falyatuk bil baiti, hendaklah dia bertawaf dekat Ka'bah dan dia bertawaf di safa dan marwah. Wal yuqassir wal yuhallil, dan hendaklah dia potong rambutnya, ya, wal yuhallil, dan dia tahallul. Ada kata orang tanya sama saya, "Ustaz, saya sudah potong rambut nih, jadi tidak tahallulnya macam mana?" Dia kan sudah tamattu, dia tawaf apa? Umrah. Ya, dia tawaf umrah, lalu dia sa'i, habis sa'i dia tahap potong rambut, dah potong rambut dah. Sekarang mau tahallulnya bagaimana? Kan dia kata wal yuqassir, kemudian wal yuhallil. Jadi macam mana caranya kalau sudah dia potong rambutnya, kemudian bagaimana cara tahallulnya? Macam mana? Dia sudah potong rambutnya, bagaimana cara tahallulnya? Isyarat apa tuh? Tahallul dah boleh buat benda yang haram. Dia sudah potong rambutnya, bagaimana cara mentahallulkannya? Jawabannya adalah potong rambut itulah tahallulnya. Ya. Pertanyaan yang lucu kan? Potong rambutnya itulah tahallulnya. Bila dia potong rambut, dia dah tahallul lah dia tu. Udah paham? Jadi kalau dah dia potong rambut, berarti dia boleh berbuat apa saja. Nah, boleh dia berbuat apa saja, maksudnya yang halal-halal sajalah. Mentang-mentang dia buat apa saja, maksudnya bunuhnya orang. Thumma liyuhilla bil haji wal yuhdi, kemudian naklah dianya itu, ya, berniat untuk haji. Dah selesai dia tadi itu tahallul, sama jarak 10 tahun dia pergi shopping, pergi sini, pergi sana, udah belanja ini, belanja sana, pergi ke Hotel Hilton. Suka, kami selalu pergi ke Hotel Hilton, cuma jalan-jalan saja tuh. Masuk Hotel Hilton nampak orang kaya lah. Masuk ke Hilton turun naik. Padahal daripada mana? Daripada sebab berenang dia.
Dari kampung sangat dah kata, bukan sebab berenang, sebab tak berenang tu mungkin masih apa, masih kota lagi. Macam kami tu kampung betul lah. Dah masuk rumah tu pun pakai ngangkat apa, selipar. Tak tahu masuk ke mana dia, masuk ke Hotel Hilton. Tengok kawan, aku pergi ke Hotel Hilton. Macam saya begini sampai macam-macam hotel saya masuk. Tahu? Alhamdulillah, orang kampung masuk ke hotel. Yang lucunya ada pula orang Mandailing, dia memang kampung gila ni. Pergi naik hotel tingkat atas, pingsan langsung. Orang tu pun takut bukan dia mau pingsan ni. 30 tingkat. Nanti siapa yang di antara kamu pergi haji yang memang belum pernah naik tinggi-tinggi, hati-hati dah. Sebab kalau nak katanya hotel tersebut tinggi-tinggi, dia akan punya lift, tahu lift kan? Itu kencang laju, gitu. Nanti kemudian kata gitu. Kalau macam saya alhamdulillah dah biasa dah dulu begitu, biasa dulu, sekarang tak biasa dah. Dah, balik berniat ihram.